Baik, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, malam ini kita sampai di pasal yang ke-13 ya. Baik, mari kita lihat pasal yang ke-13. Sebelum kita membahas, saya ingin mendahului dengan menjelaskan dulu pendahuluan daripada surat Roma pasal yang ke-13 ya. Bahwa kitab atau surat Roma ini ya merupakan surat yang sangat penting di dalam seluruh Alkitab karena ini menyangkut tentang soteriologi atau doktrin keselamatan ya di mana yang dititikberatkan oleh Paulus itu adalah justification by faith. Nah, ini yang sangat penting sehingga membuat Martin Luther itu bisa meninggalkan Roma apa meninggalkan Katolikismenya atau Katoliknya ya karena banyak ajaran yang tidak sepaham dengan ajaran-ajaran Alkitabiah begitu. Oke. Nah, saudara, Paulus ini memang hebat ya, luar biasa. Dia orang yang sangat cerdas, seorang yang ahli Taurat. Maka itu Tuhan memanggil dia, memakai dia, dia bisa menjelaskan dengan baik, saudara, bahwa kita tidak mentaati hukum Taurat lagi untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita justified by faith, di mana kita hanya beriman kepada Yesus saja ya, tanpa ada works, tanpa ada andil, tanpa kita melakukan sesuatu, kan gitu ya. Ya, malam ini kita bahas surat pasal 13 ini, di mana Paulus ingin membahas, menekankan beberapa hal yang sangat penting ya di dalam konteks malam hari ini ya. Nah, yang pertama itu dia ingin tekankan kepada orang-orang Kristen, nah, orang-orang percaya yang telah menerima kasih karunia, yang telah diselamatkan. Ya, kita kan masih hidup di dunia ini, saudara ya. Kita ya masih tinggal di dunia. Tentu kita harus bagaimana sebagai orang Kristen yang telah selamat terhadap di mana kita berada atau terhadap kepada pemerintahan gitu yang ada begitu ya. Nah, yang pertama Paulus menekankan kita sebagai orang kita harus ada namanya kepatuhan, ketaatan lah, kepatuhan kepada pemerintah. Nah, ini adalah hubungan Kristen dengan pemerintahan itu ayat 1 sampai 7. Kemudian lagi yang berikutnya itu dengan mengasihi sesama. Nah, ini mengasihi sesama di mana kita saling mengasihi adalah menggenapi hukum Taurat itu ayat 8 dan 10. Kemudian yang ketiga itu adalah kenakan Yesus, put on Christ gitu ya. Dia Paulus pakai itu ayat 11 sampai ayat 14 ya di mana kita harus men, harus men, istilah bahasa Indonesia ini ya harus semakin hari harus mencerminkan uh, sifat karakternya Yesus di dalam hidup kita itu ya. Oke, mari kita lihat saudara di dalam ayat yang pertama, Paulus di sini mengatakan tiap-tiap orang harus takluk. Kalau di sini takluk itu kan coba lihat you check King James itu apa yang dikatakan di sana ya, subjek gitu ya. Nah, kita harus subjek itu artinya tunduk ya. Harusnya tak tunduk lah. Lain pakai takluk ya. Pemerintahan yang di atas sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah dan pemerintahan-pemerintahan yang ada ditelakkan oleh. Nah, jadi begini. Jadi kita lihat pemerintahan yang ada, apakah dia sifatnya teokrasi atau kerajaan itu ditetapkan oleh Allah. Ya sangat jelas Tuhan sendiri yang menetapkan pemerintahan yang ada. Ya, jadi pemerintahan atau kerajaan itu berasal dari Allah, ya ditetapkan oleh Allah. Maka itu kita sebagai orang Kristen itu ya memang harus tunduk ya kepada pemerintahan yang ada. Kenapa? Karena pemerintahan yang ada juga adalah hamba Allah atau pelayan-pelayanan Allah. Itu ayat 4 dan ayat 6. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita lihat ayat yang ke 4, 6 ya. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Nah, saudara, saya boleh mengatakan saya hamba Tuhan ya, yang melayani Tuhan. Kan begitu ya. Nah, pendeta, penginjil yang melayani di gereja, kita boleh kan mengatakan kita hamba Tuhan, kita adalah seorang yang melayani. Nah, kalau ini pemerintahan ini disebut juga uh, hamba Allah ya. Coba bahasa Inggrisnya dia pakai apa? Ayat 4. Oke, okay? The minister.
Dan minister itu pelayan, prime minister, gitu. Kalau Indonesia pakai presidensial, kalau Singapura, Australia itu prime minister. Jadi prime minister itu pemimpinnya dia melayani rakyat sebenarnya kan. Dia melayani rakyat sebenarnya. Tapi kita adalah pemerintah itu melayani ya pelayan Tuhan seharusnya ya. Ya pelayan Tuhan yang melayani masyarakat rakyat begitu. Oke. Jadi hamba untuk kebaikanmu. Betul ya. Jadi pemerintah yang ada itu untuk kebaikan kita ya, menegakkan keadilan dan sebagainya. Seharusnya begitu pemerintahan yang baik. Oke. Tetapi jika engkau berbuat jahat, nah, yuk buat jahat ya awas takutlah kamu. Kamu harus takut kepada dia kan, dia harus dihukum. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Oh, ya, pedang ini artinya kan ya, you harus judge, harus ada namanya ya di sidang ya. You salah ya dihukum sesuai dengan aturan yang ada. Pemerintahan adalah hamba Allah lagi untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat ya. Jadi begini, kalau orang berbuat salah, berbuat dosa, apakah dia orang Kristen dan sebagainya. Kalau bersalah, kan Allah Bapa kan tidak langsung menghukum kita ya. Ya dah, ya kan? Kan ada orang Kristen yang kita yang bisa juga berbuat kriminal ya. Tapi kan Tuhan kan tidak langsung hukum kita kan ya, langsung matiin kita. Nah, justru Tuhan memakai ini pemerintahan, kan dia hambanya. Nah, menghukum orang yang bersalah. Maka sini untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya, jadi kita jangan berpikir ya, saya orang Kristen, Tuhan Allah baik, Yesus baik, Allah baik sama saya, nggak apa-apa lah. Nah, you kalau buat salah, melanggar hukum, ya pasti you akan dihukum oleh pemerintah. Oke. Nah, kemudian yang kelima, ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, ya subjek lah, untuk tunduk. Bukan saja oleh karena kemukaan Allah, tapi juga karena suara hati kita. For conscious sex. Coba kalau bahasa King James-nya bagus ya ayat 5 ya. Nah, conscious sex. Jadi karena kesadaran kita. Nah, orang Kristen kan orang yang telah diselamatkan ya kita saudara ya kan. Kita telah mendapat kasih karunia dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita kan akan mengingatkan kita kembali kan. Oh, you jangan begini, you jangan begini. Nah, dia ada conscious situ ya. Nah, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal ini adalah pelayan-pelayan Allah. Nah, jadi di sini subjek kita, tunduk kita bayar pajak. Kita bayar, ya semua banyak yang kita bayar di Indonesia juga kita bayar pajak ya. Di mana-mana di negara yang apapun bayar pajak kan masyarakat bayar pajak ke pemerintah ya. Ya kalau di Indonesia memang bayar pajak apa aja coba lihat. Ke makan ke restoran bayar pajak. Ada. Nah, pokoknya belanja-belanja you dapat dibayar pajak ya. Ya bayar pajak mobil lah, istilahnya kita bayar pajak rumah lah, PBB dan macam-macam bayar pajak kita ya. Ya celakanya pajak yang kita bayar kadang-kadang salah pergunakan oleh pemerintah yang ada ya. Justru mereka itu harus dihukum sebenarnya. Betul ada yang dihukum oleh pemerintah. Ya, itu adalah menunjukkan pemerintahan yang adil kepada masyarakatnya kan begitu. Oke. Nah, kemudian saudara, ayat ini mengatakan lagi, Paulus menekan kembali di ayat 7, bayar kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Oh ya, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita menghormati orang, yang muda menghormati yang tua juga menghargai yang muda gitu ya di dalam masyarakat kita ya. Jadi orang Kristen harus menunjukkan ada kehormatannya kepada siapa saja. Oke. Nah, itu yang pertama ya yang kita lihat ya. Kemudian yang kedua itu Paulus mengatakan harus saling mengasihi ya karena kasih menggenapi hukum Taurat. Nah, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Nah, ini ada pakai
Kalimat pertama, oh no man katanya ya. Itu enggak. Di ayat yang ke-8, ya, oh no man anything. Jadi kalau kita berhutang ke seseorang ya, mungkin kita pernah pinjam uang kan kita berhutang ya. Tapi ada hal yang lain kadang-kadang kita juga berhutang budi kepada orang lain yang berbuat baik kepada kita. Ya, dalam hal apa? Mungkin kita berhutang budi kepada orang yang telah menuntun kita kepada Yesus Kristus ya. Nah, itu kan ada arti dalam arti juga berhutang. Oh, thank you for him lah, for siapa aja ya, membawa kita ya mengenal Kristus. Saya selalu mengingat dalam doa saya ya, bahwa saya berhutang kepada missionaries yang pernah membawa saya kepada Tuhan Yesus di kampung saya. Saya selalu ingat dia. Ya, ingat. Oke. Nah, dalam arti jangan berhutang itu artinya ya kita harus kembalikan namanya secara apresiasi. Ya, kalau yuk hutang uang sama orang harus bayar, ya harus bayar kan begitu. Oke, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, di sini ada kata saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Saudara perhatikan ayat ini ya, sangat luas ya, sangat general sini ya. Tetapi memang ini konteks kan Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Roma. Gitu nggak? Ya, kita harus saling mengasihi di dalam satu komunitas orang percaya yang seiman nih kan, saling mengasihi itu ya, berbuat baik juga begitu. Ya berbaik kepada sesama iman, tetapi jangan jum-jum berbuat kepada orang lain juga. Ya itu di Galatia pasal 6. Kalau di sini kan sesama manusia ya sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi orang-orang non-Kristen kalau yang menerapkan atau yang melaksanakan ya apa namanya itu mengasihi saudara, sebenarnya dia juga telah memenuhi hukum Taurat kan ya. Jadi hukum Taurat itu 10 hukum Taurat kan ajaran moral yang tinggi sekali bagi kita kan ya. Ya. Nah, telah memenuhi. Ya, ini mungkin Sherlyn sama Cindy pernah lihat yang sangat terkenal sekarang itu Gubernur Jawa Barat ya. Ya kan Kang Deddy kita mereka. Kang Deddy itu ya. Nah, dia pemimpin yang sangat berbeda dengan pemimpin yang lain gitu ya. Peduli rakyatnya betul-benar membantu memberi uang kepada mereka. Sekalipun mereka yang agak melawan dia dan dia masih bantu dengan uang. Memang dia dapat uang banyak dari channelnya begitu ya. Nah kalau kita lihat sih dari luar ya dia memang tulus ya melakukan itu ya untuk rakyatnya gitu, peduli gitu ya. Menolong orang. Itu kan mengasihi sesamanya ya. Memang dia mengasihi itu dilihat orang kan. Dilihat kalau kita dalam konteks Kristen kan kita nggak mau ya kalau kita kasih sesuatu kan tangan kanan kasih ya tangan kiri jangan kasih tahu kan gitu ya. Oke. Tapi dalam segala aspek apapun juga kalau dia bukan orang Kristen ya. Kalau dia benar-benar ya mengasihi sesamanya ya sudah memenuhi hukum Taurat ini. Oke. Karena apa? Gini, karena firman mengatakan jangan berzina. Di sini kan Paulus menekan kembali dalam mengenai masalah moral itu kan. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginginkan dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, benar itu kan jadi adalah hubungan kita sesama manusia ya. Kita ya kalau Anda melakukan ini dan tidak melakukan ini berarti Anda telah memenuhi atau memenuhi hukum Taurat ini. Ya dalam kehidupan sehari itu kita lihat tidak terlepas ya dalam pergaulan sosial kita ya selalu terjadi dalam masyarakat itu perzinahan sudah pasti ya pembunuhan mencuri mencuri di Indonesia itu aduh saudara bisa lihat menginginkan ya menginginkan itu juga ambil barang orang menginginkan sesuatu dan yang lain-lain lagi ya mengenai hal-hal yang negatif itu kan gitu. Nah kemudian ayat 10 kasih tidak berbuat jahat. Nah ini dikatakannya
Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah juga kegenapan hukum Taurat lagi. Jadi Paulus ingin supaya orang Kristen, ya orang yang telah diselamatkan, ya kita memang harus, bukan harus, kita mengasihi sesama kita, seiman kita, tapi kita juga mengasihi yang lain, tetangga kita ya. Kita tidak buat hal-hal yang seperti yang Paulus tuliskan di dalam hukum Taurat ini, kan gitu. Nah, ini adalah mengenai kasih itu ya. Mengasihi adalah memenuhi hukum Taurat, sudah memenuhi hukum Taurat. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya sudah bagian yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah kenakan Yesus atau put on Christ ya. Apa maksudnya di sini? Coba kita lihat ayat yang berikutnya. Hal ini harus kamu lakukan. Nah, ini you praktekkan, you apply, aplikasikan ya. Nah, karena di alam ayat yang uh, put on Christ itu, coba saudara lihat di dalam ayat 14 itu yang ditekankan, tetapi kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Oke. Nah, jadi kenakan Yesus dalam hidup kita. Nah, di ayat 11 kan mengatakan ini, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui. Nah, keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, saudaraku, ya kita yang telah selamatkan, yakin masuk surga, nah, kita tahu pasti masuk surga kalau meninggal kan, bahwa bahwa apa? Waktunya telah tiba. Tiba apa? Kalau Paulus ini mengatakan keselamatan sudah lebih dekat. Dalam arti kedatangan Tuhan Yesus ya sudah dekat. Ya kan di ayat yang kalimat ini lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Waktu sekarang. Nah, ini adalah menunjukkan kepada kedatangan Kristus semakin dekat. Oke. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, kalau you put on Christ, sebenarnya dalam artinya itu ya, dalam arti juga Anda itu ya, kenakanlah pikiran Tuhan. Ya, kalau saudara baca di dalam Filipi pasal 2 juga ya, kenakan apa, taruhkan pikiran Tuhan dalam kita ya. Ya, kita harus sebenarnya semakin hari kita harus semakin ya mencerminkan sifat karakter Kristus di dalam diri kita. Ya. Nah, karena itu Paulus mengatakan ya hari-hari kedatangannya sudah mau dekat ya, seperti digambarkan sini, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, tinggalkan apa? Menanggalkan perbuatan kegelapan itu ya, yang negatif, yang nggak benar kan? Kita harus tinggalkan. Maka itu Paulus selalu menekankan ya bahwa dalam kehidupan kita orang Kristen, bahwa tidak terlepas daripada hidup kita ini perlu namanya ada sanctifikasi, sanctification. Nah, itu proses sebenarnya ya dalam kehidupan. Jadi jadi orang Kristen itu bukan jadi langsung Anda itu bisa wah hebat jadi orang Kristen yang makin apa nama itu langsung sempurna gitu, tanda arti tanda kutip ya. Tapi tidak, itu proses ya. Nah, minggu depan aku akan khotbah mengenai ada singgung mengenai sanktifikasi. Jadi itu adalah proses. Ya, jadi proses kita. Nah, tapi sanktifikasi ini begini, kekudusan itu, saudara ya, bahwa kita kan sudah diselamatkan ya. Itu nggak oleh darah Kristus, kita ditebus ya, sudah diampuni ya, kan, sudah disucikan, kan begitu. Tapi kan kita masih ada namanya sinful nature, kedagingan kita ini ya. Nah, ini yang perlu ada namanya, kalau Paulus mengatakan ya, harus disanktifikasi, ada prosesnya. Wah, dia harus apa? Baju semakin hari
makin sifat dan karakternya makin seperti menggambarkan karakter Yesus Kristus. Nah, makanya sini you harus tanggalkan, dengarkan. Mohon pimpinan Roh Kudus supaya jangan mengikuti keinginan daging. Oke. Okay? Nah, kemudian kita balik lagi ke ayat tadi. Oke. Okay? Ayat yang ketiga. Marilah kita. Nah, dia ada hidup dengan sopan. Oh yes, kita hidup sopan dalam masyarakat ya. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, itu kan kebiasaan-kebiasaan duniawi ini yang kita harus tinggalkan. Sudah dulu kita mungkin di bagian di sana di dunia ya kita harus tinggalkan. Nah, kayak itu ayat 14 ya, kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi Anda dan saya kita ini kan harus melawan ya, bukan melawan darah dan daging ya, kita harus melawan ini keinginan-keinginan daging ya, yang bisa menjatuhkan kita, yang menjatuhkan kita, membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Harus fight, harus lawan dia. Ya, maka itu Paulus selalu mengatakan mohon pimpinan, minta pimpinan Roh Kudus, ya pimpinan Roh Kudus. Oke, nah, jadi dia Paulus di sini mengatakan sebagai perlengkapan senjata terang, ya terang itu melawan kegelapan yang jelas. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Jadi banyak orang-orang dunia yang suka kan, ya merawat tubuhnya untuk memuaskan keinginannya. Ya kita sebagai orang Kristen ya kita biasa-biasa aja. Kita merawat dalam hati tentu kita harus ya seperti orang-orang nggak aneh-aneh lah kita kan. Ya, kita harus pakai baju yang sopan dan sebagainya, yang tidak macam-macam lah, ya kan? Supaya kita bisa mencerminkan kita orang-orang Kristen yang mengerti juga etika dan sebagainya. Ya, oke. Jadi kesimpulannya, saudara, di dalam teks ini orang Kristen harus taat kepada pemerintahan, yes. Nah, kalau misalnya pemerintahnya otoriter dan jahat, apakah kita harus mentaatinya? Nah, kalau Dr. Uman mengatakan ya, itu Hitler, Nebukadnezar, kemudian mereka yang bengis benci dan sebagainya, dia bilang itu memang sudah ditetapkan ya pemerintahan itu ya dan mereka ya. Tapi yang jahat akhirnya juga tumbang satu-satu ganti yang baru gitu. Nah, kita juga harus taat katanya ya. Karena itu adalah hamba Allah. Oke. Dan kedua, orang Kristen harus saling mengasihi sebagai saudara seiman dan jangan jemu-jemu berbuat baik ya kepada semua orang, oke? Dan ingat akan kedatangan Kristus ya sudah dekat. Yaitu kita jangan mencemarkan tubuh kita dengan hal-hal duniawi ini. Kalau Anda mencemarkan tubuhmu, ya kita tidak akan kehilangan keselamatan ya. Nah, jadi gereja kita bukan paham yang mengajarkan keselamatan bisa hilang. Tapi kita percaya bahwa keselamatan kita tidak hilang. Tetapi orang Kristen masih bisa berbuat dosa dan jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Dan kita bisa kehilangan bukan keselamatan, kehilangan rewards. Di mana? Di pengadilan KPK. Nah, saya pakai istilah ini supaya kita lebih paham. Di Indonesia kan ada namanya pengadilan KPK kan. Nah, kalau kita setelah rapture berada di angkasa punya namanya pengadilan KPK. KPK itu apa? Kursi penghakiman Kristus. Nah, di sana nanti Tuhan yang sendiri yang akan menghakimi atau mengadili. Ya, kalau kita sudah cacat kan, kita nggak hilang keselamatan, tapi kita hilang reward kita atau pahala kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.